Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang saya hormati para guru besar yang menjadi narasumber dalam seminar nasional tentang perubahan sosial pasca pandemik. Ini doa sebetulnya karena kita masih berada pada suasana pandemi COVID-19. Tapi judul seminar ini mudah-mudahan jadi doa bersama bahwa pandemi COVID bisa segera terkendali, melandai, dan mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Para narasumber, Profesor Masdar Hilmi, Profesor Arinur Afandi, Profesor Mirtati, juga Profesor Warsono, semua yang saya hormati, dan tuan rumah Universitas Darul Ulum, Pak Rektor, para Wakil Rektor yang saya hormati, juga seluruh jajaran pimpinan Yayasan Universitas Darul Ulum, semua yang saya hormati, peserta webinar semua yang saya hormati, alhamdulillah. Saya ingin mengajak kita semua bahwa seperti yang kita rasanya sudah hafal semua di surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi inilah yang dulu oleh Profesor Sutandyo Wiknyo Subroto, guru besar FISIP UNER, yang sangat sering menyampaikan pesan bahwa hidup adalah perubahan dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi posisi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini akan melekat pada tatanan kehidupan kita, termasuk adalah tiba-tiba kita berada pada suasana pandemi global. 216 negara di dunia sama-sama harus melakukan ikhtiar berbagai inovasi-inovasi untuk bisa membangun keseimbangan antara yang sedang dihadapi yaitu pandemi COVID-19 dengan survivabilitas dari berbagai kehidupan yang lain, ekonomi, sosial, keagamaan, dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita menyeiringkan pada posisi, karena ini Undar penyelenggaranya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Keberseiringan antara bangunan-bangunan duniawi dan bangunan ukhrawi sama-sama membutuhkan kerja keras kita. Dinamika perguruan tinggi yang satu dengan yang lain, tadi yang disampaikan Pak Rektor, bahwa keberseiringan antara Undar dan perguruan tinggi negeri maupun swasta Islam yang lain, itu adalah bagian dari fastabiqul khairat. Kalau kita melihat ini bagian dari fastabiqul khairat, maka seperti yang Prof. Tandyo seringkali sampaikan, setiap kehidupan itu memang kita harus siap untuk melakukan perubahan dan tidak ada yang berubah dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Dinamika inilah yang membutuhkan equilibrium dynamic. Dinamika berbagai kehidupan inilah yang akhirnya membutuhkan titik-titik equilibrium baru. Karena surrounding kita, ekosistem kita seringkali juga harus melakukan adaptasi-adaptasi baru dengan berbagai perubahan-perubahan internal maupun eksternal. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua seperti tema pada webinar kali ini, doa dari Undar, bahwa kita bersiap pasca pandemi COVID. Ini saya menyebut adalah doa untuk bangsa dan untuk dunia agar Allah segera menurunkan seluruh dari apa yang dimunajatkan oleh seluruh warga dunia agar COVID-19 bisa segera teratasi.
Kita bersyukur alhamdulillah bahwa kemarin baru dirilis. Ini adalah asesmen per tanggal 8. Kemarin baru dirilis bahwa alhamdulillah Jawa Timur ini sudah bebas level 4. Kita punya kabupaten ini baru satu-satunya di Jawa dan Bali yang masuk level 1, yaitu Lamongan. Artinya ikhtiar bersama, doa bersama, keseriusan kita bersama untuk menangani COVID-19, insya Allah sudah pada posisi on the right track. Nah, nanti kemudian pascanya mari kita mencari format supaya gas ini bisa segera sedikit mulai dikuatkan. Kan semula gas rem ini harus dibangun keseimbangan. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya vaksinasi. Sampai hari ini kita masih menemukan beberapa masyarakat yang masih kurang support dengan vaksin ini. Tapi bahwa di pihak yang lain sudah nampak semangat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi luar biasa. Jadi di antara tugas kita semua, kalau menggunakan pentahelix approach itu ada government, ada kampus, ada media, masyarakat, dan private sector. Dari pentahelix approach, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat signifikan, apakah untuk mengedukasi masyarakat, ataukah sekarang ini ada Pak Rektor UINSA yang juga melakukan penyelenggaraan vaksinasi bukan hanya untuk sivitas akademikanya, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Saya rasa Undar juga barangkali sudah melakukan. Jikalau masih akan melanjutkan, monggo, karena kita bisa support vaksinnya ini, Pak Rektor. Ini adalah kondisi asesmen per tanggal 8 September. Ini saya sampaikan sebagai bagian dari pemahaman kita terhadap kondisi yang terus terupdate. Testing ini yang akan menentukan positivity rate per minggu. WHO mempersyaratkan maksimum 5%. Kalau di atas 5% berarti testingnya rendah. Dan Jawa Timur sudah 2,47%, berarti testingnya sudah cukup tinggi. Di bawah standar WHO, karena WHO menstandarkan maksimal 5%. Tracingnya 13,31. Ini sedikit lagi WHO mempersyaratkan 1:15. Jadi mestinya tracing paling tidak 15. Kendala di lapangan seringkali kalau ada satu anggota keluarga yang terkonfirmasi positif, masih ditemukan keluarga yang lain enggan untuk di tracing, enggan untuk di swab. Saya pernah tanya langsung, kenapa tidak mau di tracing, tidak mau di swab, katanya takut positif. Nah, kalau positif kan layanan rumah sakit dan rumah sakit darurat itu kan gratis. Tidak mau diisolasi katanya. Kultur seperti ini tidak bisa juga kemudian kita melakukan secara frontal. Maka proses edukasi masyarakat membutuhkan semua pihak. Maka kalau kita Jawa Timur hari ini sudah bebas dari level 4, itu artinya peran semua pihak luar biasa. Masyarakat sudah meningkatkan kedisiplinannya untuk menggunakan masker misalnya. Mulai mengurangi interaksi dan mengurangi mobilitas. Ini kondisi zonasi. Kalau tadi asesmen dari PPKM itu dilakukan oleh Kemenkes. Zonasi dilakukan oleh BNPB. Di Jawa Timur pun alhamdulillah sudah tidak ada lagi zona merah. Tapi untuk zonasi kita belum tembus zona hijau. Tetapi kalau untuk level kita sudah ada 1
kabupaten yang sudah masuk level 1. Ini indikator-indikator epidemiologis yang kemudian oleh BNPB dijadikan referensi untuk melihat zonasi di berbagai atau di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini suasana gambaran antrian di IGD per tanggal 19 Agustus yang lalu sesungguhnya sudah flat. Sudah tidak ada lagi antrian di IGD. Tetapi pada pertengahan Juli yang lalu, antrian di IGD bahkan sampai ke Selasar. Karena IGD-nya nggak cukup untuk menyiapkan layanan pasien. Ini sempat terjadi di pertengahan bulan Juli sampai dengan minggu ketiga ke-4 Juli. Oleh karena itu kembali bahwa pelajaran paling berharga bagi kita semua, ibaratnya ngantri untuk vaksinasi, ini akan sangat baik daripada ngantri ke IGD. Saya mohon maaf menggunakan kalimat ini karena kita pernah punya pengalaman betapa di IGD itu tidak cukup dan sampai kemudian ke Selasar. Kita bisa bayangkan suasana pada saat itu seperti apa. Ini adalah kondisi dari bed occupancy ratio di rumah sakit di Jawa Timur. Alhamdulillah suasananya sudah sangat melandai karena WHO mempersyaratkan bahwa bor di rumah sakit tidak boleh lebih dari 60%. Nah sekarang suasananya sudah sangat insya Allah sangat terkendali, sangat melandai dengan kondisi seperti yang ada di dalam slide ini. Berikutnya ini untuk melihat perbandingan dari tanggal 3 Juli awal diberlakukan PPKM darurat sampai dengan tanggal 8 September. Bor ICU turun 53% turunnya. Di HCU ini, high care unit dan isolasi rumah sakit turunnya 70%. Begitu juga rumah sakit darurat turun 49%. Ini bukan turun menjadi, tapi turunnya itu 49%. Kemudian rumah isolasi atau isoter turunnya 39%. Inilah keterisian bor di rumah sakit di Jawa Timur. Nah, yang kuning itu adalah Kota Batu yang keterisiannya 30 sampai 59%. Kota Batu ini sesungguhnya bukan karena banyaknya pasien, tapi tempat tidurnya memang terbatas karena memang jumlah warga di Kota Batu relatif kecil, tempat tidurnya relatif kecil. Jadi kuningnya itu bukan karena pasiennya yang bertambah, tapi karena tempat tidurnya memang relatif terbatas. Berikutnya saya ingin menyampaikan kondisi makro Jawa Timur. Dari kondisi makro Jawa Timur ini sebagai tahadus bin ni'mah, kerja keras kita semua, doa kita semua, ikhtiar kita semua bahwa ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 kemarin ini 7,05%. 7,05% yang sebelumnya sempat terkontraksi, triwulan satunya masih minus 0,44%. Bahkan kita melihat di pertumbuhan 2020 sempat minus 2,39%. Di triwulan kedua pada 2021 sudah mengalami pertumbuhan positif 7,05%. Saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ini salah satunya berdampak pada penurunan kemiskinan. Mungkin banyak yang memang harus lakukan telaah gitu, kemudian melakukan pendalaman karena pertumbuhan ekonomi yang mengumumkan adalah BPS, kemudian kemiskinan juga BPS. Jadi saya pun melakukan pendalaman bersama BPS, kemudian sektor-sektor apa yang signifikan, kemudian kemiskinan terjadi penurunan di pedesaan dan seterusnya. Saya pun harus tanya detailnya ke BPS.
Saya ingin mengajak kita akan masuk pada bagaimana perubahan sosial, terutama ini untuk sektor UMKM, karena Jawa Timur 57,25% PDRB-nya ini didukung oleh sektor UMKM. So today, I'm sure you want to be small business because you have to be and 80% of have to be you're not going to be again. It's easy to watch. It's difficult to stop. This goes. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build trust. Trade is not the way to fight against each other. People like us should always try to take different countries, cultures, and business community to stand out and say, don't business. Ya, ini menurut saya menjadi penting dan Pak Rektor, saya ingin menyampaikan tidak ada kata terlambat untuk kita semua. Kenapa saya ingin mengunggah videonya Jack Ma? Karena tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa akan dibuka sentra UMKM oleh Ibu Bupati di Undar. Ini Jack Ma menyebutkan bahwa tahun 2030 itu 80% ekonomi dunia itu akan didominasi oleh small business. Dan 80% small business itu will be online. Pada posisi seperti ini, dia juga menyampaikan bahwa 85% will be e-commerce. Artinya satu paket kalau menyiapkan UMKM disiapkan juga marketplace-nya, kemudian disiapkan juga ekosistem digitalnya. Sekarang ini pada saat pandemi COVID, kalau kita mau lihat hikmahnya ada, tiba-tiba kemudian transformasi digital luar biasa. Perubahan-perubahan ini biasanya relatif bersifat evolutif, tapi kali ini bersifat sangat revolusioner. Pertemuan-pertemuan kita pun, pengajian-pengajian, macam-macam meeting sangat banyak yang kemudian dilakukan secara virtual. Bahkan bekerja pun juga work from home. Sekolah pun juga PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka proses transformasi digital berjalan sangat revolusioner. Begitu juga UMKM. Nah, UMKM ini tolong nanti menjadi satu dengan ikhtiar bahwa UMKM ini adalah usaha masa depan di 2030, kata Jack Ma, ini 80% bisnis dunia itu akan didominasi oleh sektor UMKM. Dari 80%, 85% will be e-commerce. Dari seluruh sektor UMKM, 99% will be online. Dalam kondisi seperti ini, ekosistem digitalnya mohon nanti bisa disatukan ketika Undar akan menjadi sentra UMKM. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan indeks pembangunan manusia. Nah, IPM Jawa Timur meskipun keadaan seperti kemarin juga masih mengalami kenaikan, kalau se-Jawa rata-rata kita 2 tahun terakhir naiknya tertinggi, tetapi starting point kita itu tidak cukup tinggi. Oleh karena itu yang dihitung oleh BPS adalah yang umur 24 tahun ke atas, itu yang rupanya banyak yang mengikuti format pendidikan informal. Yang sekarang kita berharap mereka akan berkenan mengikuti kejar paket, terutama kejar paket B dan C. Ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Saya ingin menyampaikan bahwa
tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur itu lebih rendah daripada tingkat pengangguran secara nasional. Berikutnya ini tingkat kemiskinan. Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya per Maret 2021 ada penurunan kemiskinan di Jawa Timur terutama di pedesaan. 33.330 orang. Tapi di kota mengalami kenaikan 20.080 orang. Maka total kita masih mengalami penurunan kemiskinan kita 13.240 orang. Jadi artinya pada saat pandemi COVID ini di Jawa Timur secara kumulatif ada penurunan kemiskinan. Saya pun melakukan pendalaman dengan Kepala BPS. Nah, ternyata perekonomian di pedesaan itu relatif lebih memiliki ketahanan atau kekuatan dibanding dengan perkotaan. Masyarakat desa yang sebagian besar bergerak di sektor agro, itu ternyata sektor agro nilai tukar pertaniannya itu tetap tumbuh positif. Itulah yang menjadikan kemiskinan di pedesaan turun pada saat pandemi COVID kemarin. Ini indikator ketimpangan termasuk indeks TAIL. Indeks TAIL ini ketika kita melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nah, kita bisa melihat indeks TAIL ternyata mengalami penurunan. Jadi artinya kedalaman dan keparahan kemiskinan pada saat pandemi COVID kemarin ternyata mengalami penurunan. Makin kemiskinan tidak parah dan makin kemiskinan tidak dalam, maka dia akan mendekati garis kemiskinan. Ketika dia makin mendekati garis kemiskinan, maka dengan intervensi tertentu sesungguhnya mereka sudah bisa keluar dari garis kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Mati. Kondisi pandemi, saya ingin menyampaikan inilah efeknya pengangguran, kemiskinan, ada resesi ekonomi yang secara nasional sudah keluar dari resesi ekonomi pada bulan Agustus akhir. Nah, berikutnya risiko ini terutama untuk para pelajar bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini banyak di antara murid terutama kalau SMK mereka fix bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak terlalu efektif bagi anak-anak SMK yang memang harus memiliki standar skill tertentu. Begitu juga di perguruan tinggi. Beberapa hasil dari surveinya WHO juga menunjukkan bahwa PJJ memang menurunkan kualitas dari output anak didik. Ada 4 pola pergeseran sosial ekonomi di era pandemi. Yang pertama adalah bahwa pola pertama stay at home. Ini sebagian bahkan ini sudah menjadi gaya hidup baru, tinggal di rumah dengan aktivitas berbagai pekerjaan. Kemudian yang kedua, bottom of the pyramid. Pada posisi seperti ini, kemudian kita melihat bagaimana go virtual, kemudian empathic society. Empathic society ini menjadi penting di saat masyarakat ada yang mengalami kontraksi ekonomi, kemudian ada solidaritas sosial ekonomi yang terbangun, terutama di daerah-daerah dengan komposisi kampung tangguh misalnya. Kemudian bagaimana dengan pasar kerja? Nah, bekerja dari rumah prosentasenya tinggi sekali, digitalisasi prosentasenya juga tinggi, otomatisasi prosentasenya juga di atas 50%, pelatihan upskilling, reskilling 41,7%, dan pengurangan tenaga kerja 41,7%. Kita melihat format-format bagaimana perubahan di dunia
ketenaga kerjaan kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana pasca pandemi sesuai dengan tema seminar kita, pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan. 5 tertinggi adalah data analyst and scientific. 2 spesialis big data. Pada posisi-posisi ini, spesialis artificial intelligence dan machine learning, digital marketing and strategy specialist, renewable energy engineers. Jadi kalau kita melakukan identifikasi ini, maka pemetaan kebutuhan pekerjaan pasca pandemi COVID 5 tertinggi adalah seperti yang ada di slide ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan perubahan sosial dan perubahan perilaku. Jawa Timur termasuk provinsi pertama yang diajak oleh Kedutaan Inggris untuk menerapkan ilmu behavioral science. Nah, bagaimana merubah perilaku? Menurut tim dari Kedutaan Inggris, belakangan itu adalah Pak Dubes, look right, jadi cukup 2 kata. Maka t-shirt yang saya pakai kalau kita berkeliling ke daerah adalah pakai masker. Cukup 2 kata, pakai masker. Berikutnya adalah bagaimana cuci tangan. Cuci tangan, pakai masker. Format-format ini yang kira-kira sederhana untuk bisa disosialisasikan dan gampang masuk pada top of mind masyarakat. Kemudian ini soal perlindungan anak, karena hal yang mungkin terjadi di rumah ketika lebih banyak tugas-tugas dilaksanakan di rumah, maka ada suasana memang yang harus terus dibangun agar suasana di rumah semua merasa happy, baiti jannati dan seterusnya. Kemudian kaitan dengan anak yang mungkin kita temukan di sekitar kita, kehilangan salah satu atau kedua orang tua, juga bagaimana peran kita semua, peran negara, peran masyarakat, peran orang tua, dan tentu adalah anak-anak sendiri. Kita menyiapkan surat edaran penanganan anak yatim dan yatim piatu di Jawa Timur. Kemudian konvergensi dalam penanganan anak yang kehilangan orang tua, baik yang salah satu atau kedua orang tua yang meninggal akibat COVID. Kemudian ini sebenarnya kita melihat hikmah di balik pandemi. Tetap saja kita harus mencari ruang-ruang apa yang bisa kita jadikan resultante untuk meningkatkan semangat dan dorongan kerja keras kita semua. Dan harapan tentu kami berharap dari seluruh sivitas akademika, Undar, para narasumber, guru besar semua, tetaplah menjaga peningkatan daya saing SDM melalui berbagai peningkatan produktivitas di jajaran perguruan tinggi. Apakah dengan melibatkan industri dalam pengembangan vokasi, apakah dalam peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah, apakah dalam penguasaan adopsi teknologi dan menciptakan inovasi. Berikutnya adalah tentu kita berharap semua tetap akan melakukan optimalisasi investasi. Di tahun 2020 kemarin terilis BPKM Januari 2021, pertumbuhan investasi di Jawa Timur 33,8%. Pada semester pertama ini untuk PMDN investasi tertinggi adalah di Jawa Timur. Ini yang diumumkan oleh BKF, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih seluruh inisiasi dari Universitas Darul Ulum Jombang yang telah menyiapkan format konferensi nasional perubahan sosial dalam multidimensi pada era pasca pandemi COVID-19. Atas nama kita semua dengan mohon ridho barokah Allah, mudah-mudahan seluruh proses konferensi pemikiran-pemikiran yang dihadirkan di dalam konferensi nasional ini semuanya akan memberikan manfaat yang besar
bagi ikhtiar kita meningkatkan kemajuan dan kehidupan masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Atas nama kita semua, konferensi nasional ini saya nyatakan resmi dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi nasional perubahan sosial dalam multidimensi pada era pasca pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Universitas Darul Ulum Jombang, saya nyatakan resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.